sia-sia apa yang menjadi aktivitas hidup kami. Kau sudah memikul, menanggung segala dosa dan cacat salah kami. Hari-hari yang sudah kami lewati, kami percaya itu semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna atas hidup kami. Tuhan mengampuni kami dari segala cacat salah, dari segala kebodohan. Kehadiran-Mu membangun, menciptakan kekuatan kasih untuk kami boleh mendapat kesempatan menjadi pelaksana dari keputusan Tuhan. Imam-imam yang Tuhan pilih, Tuhan persiapkan menjadi pelaksana keputusan Tuhan, mengelola kerajaan imamat kerajaan di bumi sampai pada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus layakkan kami menerima pengajaran firman yang terus membangun hidup kami, yang terus membentuk hidup kami sebagai pelaksana dari kehendak Tuhan. Layakkan nama, layakkan kami semuanya menerima pengajaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua pagi ini mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk terus dibentuk, dididik oleh Tuhan sebagai satu imamat rajani yang bertumbuh menjadi kuat di dalam hikmat dan marifat Allah, dan kasih karunia Allah yang dijanjikan atas orang-orang pilihannya itu terus berlimpah-limpah atas kita, sehingga sebagaimana Tuhan percayakan tugas di pundak kita masing-masing, bahwa kita harus menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan. Kalau kita dari tahapan dasar terus sampai menengah dan endingnya sampai kepada apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita akan lebih jauh mengerti, lebih memahami bahwa ketika Tuhan menyampaikan pengajaran kepada para murid tentang bagaimana kita harus hidup, tentang bagaimana kita harus bertumbuh di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bertumbuh. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan tentunya bukan satu action, bukan satu tindakan yang mudah. Sebab orang-orang yang dipercaya Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan tentunya punya nilai plus, punya nilai yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Tetapi orang-orang yang menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan tentunya orang-orang yang secara khusus memang dipilih oleh Tuhan
secara khusus, dididik, diperlengkapi secara khusus. Sebab kita tahu ketika kegoncangan demi kegoncangan itu terjadi, jangankan menjadi berkat untuk orang lain, bertahan eksis secara personal sebagai imamat yang berkerajaan Allah itu sudah bagus. Sementara Tuhan tidak menghendaki kita hanya berhenti sampai di situ. Tuhan mau pengikut-pengikut Kristus itu melaksanakan tugas, bukan sebatas dipilih, dipanggil, dan ditetapkan menjadi pewaris penerima kemuliaan. Tetapi kita dipilih, kita dipersiapkan, kita dibekali, kita diperlengkapi untuk mengalirkan kekuatan hikmat makrifat, kekuatan kasih karunia itu kepada banyak orang, kepada banyak bangsa. Dan ini menjadi tugas kita semua, gereja Tuhan pada akhir zaman. Oleh sebab itu, untuk menerima kelengkapan hikmat makrifat, untuk menerima jaminan di mana kasih karunia Allah melingkupi kita, menaungi kita, bahasa lainnya merajut, menguasai, melindungi luar dalam. Ketika kuasa ilahi itu menguasai hidup kita sepenuh, baru kita tidak berhenti pada eksistensi, pada tabisan kita, tetapi kita menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan bagi orang lain. Kegerakan besar pada akhir zaman itu kegerakannya orang-orang kudus, bergerak, melangkah, bergerak, beraktivitas di tengah-tengah kegoncangan, bukan di tengah-tengah situasi yang kondusif, bukan di tengah-tengah situasi yang aman. Itu puncaknya nanti ke sana begitu. 7 tahun menjelang kedatangan Tuhan adalah waktu di mana dunia berada pada posisi kegoncangan demi kegoncangan yang dahsyat. Oleh sebab itu, sebagai pribadi lepas pribadi yang mendapat kemurahan dari Tuhan, memahami tentang rancangan Tuhan pada akhir zaman, maka bagaimana kita bertumbuh menjadi kuat di dalam hikmat makrifat? Bagaimana kita menerima roh kasih karunia itu? Bagaimana kita menjadi berkat? Tahapan demi tahapan itu yang harus kita pahami. Oleh sebab itu, ketika kita bertanya-tanya bagaimana mungkin itu terjadi atas kita, sementara kita sendiri bertahan, eksis dengan tabisan kita masing-masing, eksis sebagai suami, eksis sebagai istri, sebagai anak, sebagai anggota keluarga, itu pun suatu perjuangan yang tidak mudah. Makanya ketika Tuhan sudah merancang hidup kita untuk suatu kehidupan yang mulia, Tuhan sudah memberikan pola. Ketika banyak orang mencari-cari solusi bagaimana caranya hidup berkemenangan, bagaimana caranya hidup tetap eksis di tengah-tengah kegoncangan,
dengan berbagai tema dalam satu seminar, dalam satu talk show. Tujuannya bagaimana audien, para tamu undangan tetap bisa eksis, tetap bisa semangat di tengah-tengah situasi yang penuh dengan misteri, penuh dengan ketidakpastian. Para pembicara membuat satu judul atau tema yang akan disampaikan. Jadi tentunya tidak perlu bingung. Ketika kita berada pada posisi, pada pola yang sudah ditetapkan Tuhan, kita tidak perlu bingung harus bagaimana menata hidup ini. Amin. Bagaimana harus eksis di tengah-tengah kegoncangan, bagaimana menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan. Kalau berbicara menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan, terkait dengan persoalan demi persoalan yang dihadapi umat manusia, memang cukup kompleks. Tetapi persoalan mereka tidak semua harus diatasi dengan uang. Banyak persoalan demi persoalan yang harus diatasi dengan kekuatan hikmat dan ma'rifat, dengan nasihat, dengan ilmunya Tuhan, dengan pengetahuan ilahi. Kita baca dulu 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, jadi Tuhan Yesus sudah menjalani, sudah merasakan, dikatakan sudah menikmati. Jadi penderitaan itu dinikmati, dipribadikan dalam pribadi Kristus itu sendiri. Dikatakan kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Terus, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya. Waktu yang tersisa harus kita manfaatkan, kita pakai, kita pergunakan untuk menurut kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan manusia daging. Jadi jelas, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Jadi ketika kita kembali kepada pola yang ditetapkan Tuhan tentang bagaimana kehidupan manusia harus kembali kepada titik kesempurnaan, segambar dan sesuai dengan teladannya Tuhan. Untuk gereja Tuhan tampil dengan gambaran animasi tabut perjanjian. Perjalanan menuju ruang maha suci, tabut perjanjian ada. Maka mau tidak mau, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan harus lewat pintu gerbang. Dari pintu gerbang itu berjalan maju sedikit, ketemu benda yang namanya mezbah korban bakaran. Setiap orang percaya harus bertobat, harus digambarkan seperti domba sembelihan yang harus dibakar
sebagai persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan, yang harus dipotong-potong sesuai bagiannya masing-masing, dan sebagai korban bakaran, korban keselamatan itu di atas mezbah korban bakaran. Salib. Kapan seseorang siap bangkit dari kondisinya yang sia-sia, dari kondisinya yang dikuasai daging dengan segala hawa nafsunya? Maka orang percaya, pengikut Kristus harus siap bersekutu dengan kematian, bersekutu dengan penderitaan, proses salib, bersekutu dengan mezbah korban bakar. Sudah saatnya bersekutu dengan kematian di dalam simbol bejana pembasuhan, baptisu, dikubur bersama-sama dengan Dia. Segala dosa cacat celanya dikubur di dalam kematian Kristus. Dan selanjutnya, ketika kita ini bangkit bersama-sama dengan Dia, dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, maka kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi bahasa Jawanya 1 Petrus pasal 4 itu begini: sarene Sang Kristus munggah ing sarirane, wis nglampahi sangsara. Kowe uga kudu duwe tekad sing mengkono. Jadi bersekutu dengan penderitaan Kristus, kita harus punya tekad. Kalau tidak punya tekad, namanya bersekutu dengan penderitaan, menyangkal diri, mencampakkan segala keinginan daging dan dosa itu supaya tubuh ini berhenti berbuat dosa. Ketika tubuh ini menyangkal keinginannya, rasanya memang menderita, tetapi penderitaan itu akan membawa hidupnya kepada satu kemuliaan. Orang terikat, mungkin harus ada orang itu terikat makanan atau minuman. Itu contoh yang sangat praktis. Kalau tidak makan makanan tertentu itu rasanya tidak enak. Bahkan kalau orang itu sampai berada pada titik keterikatan, anak pun dilarang, anak pun dikorbankan, istri pun dikorbankan demi keinginan nafsunya, karena suka. Yang penting aku suka. Punya makanan yang paling disukai anaknya atau cucunya saja tidak akan dikasih karena kesukaannya di sini. Coba kita harus paham, kita harus ngerti. Ketika kita tidak berpikir sebagaimana Kristus mau atas kita, kapan kita berhenti berbuat dosa? Dan kapan kita siap untuk direnda dengan satu pakaian yang terang? Saudara, dari awal Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada para murid, kamu adalah terang dunia.
kamu adalah garam dunia. Yohanes di Pulau Patmos menerima pernyataan pewahyuan itu. Gereja yang menang pada akhir zaman atas setiap persoalan, atas musuh-musuhnya adalah gereja yang berpakaian terang. Digambarkan selubung pakaiannya adalah matahari, bulan, dan bintang. Pengajaran dasar yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid itu iya dan amin. Jika Yohanes menangkap pewahyuan itu bahwa gereja pada akhir zaman akan berkemenangan ketika gereja berjubah matahari, landasan hidupnya bulan, mahkotanya adalah 12 bintang. Itulah kekuatan hikmat dan ma'rifat. Menerima pakaian yang serba terang. Ini proses salib. Ini penderitaan bagi daging. Ketika daging itu disalibkan, segala keinginannya itu disangkali, maka Tuhan sedang merendah, Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang mempercayakan kunci kawruh kanggo buka sakaing bondo kawicaksana. Jadi ketika Kristus sudah menderita penderitaan badani, kita juga harus masuk dalam proses seperti itu juga, tentunya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan itu Kolose pasal 2 ayat 3 dibacakan, kita harus paham, kita harus ngerti bahwa ketika kita ini menerima Kristus, bersekutu dengan penderitaannya, sudah jelas kita ini mendapatkan kunci, mendapatkan rahasia untuk membuka kemuliaan hikmat makrifat itu. Ayat 3 dan 4 Kolose pasal 2. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi jelas bahasa Jawanya, saya baca begini: Sang Kristus kuwi prasasat kunci sing kanggo buka saking bondo kawicaksanan lan kawruh kagungane Gusti Allah sing isih sinengker. Kawicaksanan, kawruh atau pengetahuan ilahi miliknya Tuhan yang masih tersembunyi, sinengker dikatakan begitu bahasa Jawa, untuk membuka harta hikmat dan makrifat, bondo kawicaksanan lan kawruh kagungane Gusti. Maka kita harus hidup dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup di salut emas. Ini benda-benda animasi tabernakel, meja roti sajian, pelita emas, misbah dupa, sampai tabut perjanjian. 5 tiang pintu kemah disalut emas.
4 tiang pintu tirai disalut emas. Menuju satu kehidupan tatanan imamat rajani yang eksis menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan, maka gereja sidang tubuh Kristus pada akhir zaman, gereja mempelai Tuhan harus hidup dalam kasih karunia, yaitu disalut sifat ilahi. Ibarat benda-benda ruang suci dan ruang maha suci disalut emas. Sang Kristus kuwi prasasat kunci sing kanggo mbuka. Ketika kita hidup dalam pengurapan roh, maka urapan roh itu akan membawa hidup kita kepada satu kekuatan karunia roh yang lebih dasar lagi. Di mana karunia roh itu harus kita pakai, kita manfaatkan untuk membangun kesatuan, membangun bait Allah yang rohani, membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Makanya ketika Tuhan mempercayakan pengajaran bagaimana kita harus menjadi mempelainya Tuhan, bagaimana gereja harus menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan, Sang Kristus itu akan memperlengkapi masing-masing pribadi dengan 9 karunia. Entah dari 9 itu berapa yang Tuhan percayakan untuk saudara di dalam melengkapi orang-orang kudus di dalam membangun tubuh Kristus. Ada 9 jabatan, ada pekerjaan kasih yang ajaib itu, ada buah-buah roh yang terus mengalir dari para pelaksana kegerakan tubuh Kristus pada akhir zaman. Makanya masing-masing pribadi harus siap ketika kita dan Sang Kristus itu sudah ada di dalam hidup kita, maka masing-masing harus siap untuk mengobarkan karunia-karunia roh itu. Jangan dipadamkan. Ada saudara dipercaya karunia hikmat dan marifat, sudah dipercaya karunia iman, sudah dipercaya karunia berbahasa roh. Kalau itu dikobarkan, dihidupkan, sehingga dinamika roh, dinamika karunia-karunia itu hidup, berderap di tengah-tengah pribadi lepas pribadi, personal yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, dipakai oleh Tuhan memperlengkapi kegerakan pembangunan tubuh Kristus pada akhir zaman. Orang itu kalau dipercaya karunia roh, karunia iman, ada karunia untuk menerjemahkan bahasa roh, karunia bahasa roh, karunia hikmat, karunia makrifat, karunia iman, itu diperlengkapkan atas masing-masing pribadi. Kalau itu dijaga, dikobarkan, maka terjadi harmonisasi kegerakan itu luar biasa, sehingga satu sama lain sangat diberkati. Amin. Amin. Itu harus dikobarkan, tidak bisa dibiarkan. Sebab satu sama lain saling melengkapi. Ya, di tengah-tengah saudara ada betul-betul, kalau tidak dijaga masalah risikonya tinggi. Punya karunia kenabian, tetapi tidak dijaga dengan baik,
nanti nubuatnya bisa nubuat palsu. Bernubuat karena sakit hati. Akhirnya personal katut, terbawa-bawa. Karena jengkel, maka akhirnya pas persekutuan ibadah bernubuat untuk istrinya, bernubuat untuk suaminya. Kan kurang akurat jadinya kan. Pentingnya pemeliharaan, pentingnya mengobarkan karunia-karunia roh itu. Jadi setelah kita ini bersekutu dengan salib, kita mendapatkan kasih karunia, pengurapan roh. Pengurapan roh akan ditingkatkan kepada karunia, manifestasi dari karunia-karunia. Dari pengurapan roh itu ada karunia roh, ada buah-buah roh, ada pekerjaan kasih yang ajaib itu, ada jabatan-jabatan surgawi untuk pembangunan tubuh Kristus. Kalau saudara merasakan di tengah-tengah kita dilengkapi satu sama lain dengan karunia yang satu kok tidak dipercaya karunia, semua rata-rata kan bisa berbahasa roh untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau seseorang itu dipercaya karunia roh, beda. Saya bisa menangkap, saya aja terberkati. Maaf, Pak Dewaun namanya. Memang dipercaya Tuhan di bidang itu, di karunia itu. Ketika beliau itu menyampaikan bahasa-bahasa yang mungkin beliau sendiri juga kadang lali aku mau ngomong apa. Tetapi saya sendiri pun bisa menangkap maksud dari bahasa-bahasa yang keluar terucap itu. Saya bisa menangkap makna pesan-pesan Tuhan lewat karunia bahasa roh itu. Nah itu perlu dipelihara, perlu dikobarkan terus menerus. Nah bahayanya apa? Bahayanya kalau tidak mau ngomong, kan bahaya. Suruh ngomong tidak ngomong. Bahasa itu harus keluar untuk membangun, untuk meneguhkan. Kalau tidak dipelihara, nanti jadi mogok, tidak mau ngomong, kan repot. Yang harusnya terbangun tidak terbangun. Itu contohnya. Mungkin tidak khotbah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Beliau memang harusnya di situ. Tapi ketika dalam doa yang keluar kok bahasa-bahasa begitu, itu karunia-karunia roh. Dan yang satu roh bisa terbangun. Padahal bahasanya yang tidak, tapi secara batin ngerasane yang tidak dipercaya untuk mengartikan maknanya, bahasa roh kan tidak ngerti. Tetapi paling tidak perasaannya bisa menangkap. Sinyal dari karunia bahasa roh itu bisa tertangkap dan merasa terbangun. Aneh itu. Itu memang pekerjaannya roh itu seperti itu. Gak bisa ditiru. Begitu-begitu gak bisa ditiru. Terus nanti yang lain mau orang akhir zaman kan lata. Gereja pada akhir zaman lata. Mungkin mau tiru-tiru, gak bisa. Karunia bahasa roh gak bisa ditiru, gak bisa dijiplak. Terus diajarkan pun juga gak bisa. Oleh sebab itu, mari ketika kita mempersenjatai dengan proses penderitaan, ketika itu kita jalani, maka urut-urutannya Tuhan melimpahkan kuasa roh itu. Ketika kuasa roh itu turun, seperti juga terjadi atas Maria dan Yusuf,
Kalau Allah yang maha tinggi itu menaungi Maria dan Yusuf, karena orang-orang ini merespon apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, menaungi, menghadapi musuhnya Herodes. Tidak ada dasar untuk menang. Oh, Herodes punya kekuasaan. Tetapi kenapa iman pengharapannya Maria dan Yusuf diperhitungkan menjadi suatu kebenaran? Kita seringkali secara akal, secara logika sudah berjuang maksimal untuk suatu persoalan demi persoalan. Sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, saudara jangan salah langkah. Ketika persoalan demi persoalan, keruwetan demi keruwetan, kekusutan demi kekusutan, jika sudah seakan habis akal bagaimana caranya mengurai persoalan ini. Satu kesaksian, ada seorang penatua juga, dalam persoalan perekonomian keluarga ini tidak ada masalah. Tapi ada titik persoalan yang harus dihadapi, dan andai kata persoalan ini tidak teratasi, keluarga ini betul-betul, beliau mengatakan, aku malu dengan kerajaan Allah, malu dengan kerajaan surga. Aku dipercaya keluarga, dipercaya istri, dipercaya anak. Mungkin aku bisa ngomong kepada orang lain, tetapi kepada keluargaku sendiri aku tidak bisa mengatasi persoalan ini. Mungkin aku banyak mengatasi persoalan orang lain, tetapi masalahku sendiri seperti ini. Terus bagaimana? Keluarga ini konseling. Saya diajak keluar dari pastori ini di suatu tempat, diajak ngobrol. Saya harus bagaimana? Kelihatannya saya sudah maksimal, saya berjuang apa saja demi kebaikan keluarga, demi kebaikan anak, demi masa depan mereka. Mungkin ketika seorang hamba Tuhan mengatakan, tetap tenang, banyak berdoa, banyak berpuasa, percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik untuk keluarga Bapak, untuk anak. Tuhan punya cara. Kita mungkin sudah maksimal berbagai macam cara, mentok, tidak ada jalan keluar. Tetapi begitu mudahnya Tuhan membuka jalan untuk persoalan itu selesai. Kami akan berjuang juga kawal dalam doa. Akhir November kami pertemuan. Bulan Desember masalah itu clear. Dan untuk kelanjutannya dan seterusnya, beliau ini selalu berkomunikasi dengan kami.
acara tunangan, acara pernikahan. Akhirnya meminta petunjuk bagaimana kita akan menjadi berkat bagi mereka. Secara materi mereka tidak ada masalah. Kobarkan karunia roh itu. Memang persekutuan dengan salib, mempersenjatai diri dengan pakaian mempelai. Apa pakaiannya mempelai? Pakaiannya mempelai itu matahari, bulan, dan bintang. Ini proses. Kalau kita berani ngomong kasih, kalau kita berani ngomong pengharapan, berbicara ngomong tentang iman, itu pakaian mempelai. Itu pakaian penderitaan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan? Bagaimana mungkin bisa mengasihi Tuhan all out tanpa penderitaan? Tidak bisa, tidak ada. Kalau seseorang sudah bilang aku mau mengasihi Engkau Tuhan all out, proses penderitaan pasti menyertai. Seringkali manusia berada pada titik zona nyaman materi, dianggapnya itu sudah satu kehidupan, kemapanan yang aman, tidak akan mungkin terjadi persoalan. Tetapi kita perlu tahu, Tuhan memilih saudara bukan untuk dipercaya materi yang berlimpah-limpah, tetapi Tuhan memilih saudara untuk satu misi penyelamatan. Saudara adalah pejabat-pejabat kerajaannya, imam-imam yang berkerajaan Allah, yang punya tugas untuk menyelamatkan, mengawal jiwa-jiwa, dan menjadi saksi, menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan, bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang tidak terbatas gitu. Kuasa yang mengubahkan, kuasa yang merestorasi, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Segala sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar, tidak pernah terbatinkan, itulah hikmat marifat. Yang dimana hikmat marifat yang sesungguhnya tersimpan, sinangker di dalam Kristus itu, disediakan untuk setiap orang yang siap menjadi pelaksana dari ketetapan dan kehendak Tuhan. Jadi kobarkan karunia. Dua Timotius pasal pertama, 2 Timotius Timotius 1 mulai ayat 6. Ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasnya. Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia roh Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Terus ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, roh yang Tuhan percayakan pada kita
adalah roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Jadi kita diberi kekuatan, kita bisa mengasihi, maka Tuhan rindu hidup kita juga tertib bersama-sama dengan Dia. Bukan roh ketakutan. Manusia di bumi ini sama manusia. Kalau saudara berada pada kekuatan Tuhan, kekuatan kasih, tidak perlu takut kepada siapapun juga. Saudara tidak salah, tetapi sudah dipercaya untuk menyatakan kebenaran itu. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Terus Janganlah malu karena aku, ya, seorang hukuman karena Dia, Terus? dan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. ya, kalau ada saatnya harus bersaksi, dan karena kesaksian itu kita harus menderita, ngapa kita harus takut? Ngapa kita harus malu? Jadi karena kita ini satu tim, maka kita harus berjuang menjadi pelaksana sebagai saksi Tuhan. Dari hal Injil kerajaan Allah harus kita beritakan, kita sampaikan. Dialah yang menyelamatkan kita Dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan. Panggilan kudus, panggilan kudus ini bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi kita dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, bukan karena kita sudah selesai melakukan perbuatan baik. Justru ketika kita ini tidak baik, Tuhan itu datang melawat kita, dituntun kepada satu perbuatan, satu tindakan, pikiran, perasaan yang baik dan kudus itu. Terus melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, ya, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. jadi Tuhan sendiri yang merancang, memilih kita. Maksudnya memilih kita apa? Supaya kita menerima kasih karunia. Kenapa diberi kasih karunia? Karena Tuhan mempercayakan tanggung jawab. Misi penginjilan itu kepada bangsa-bangsa, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. ya. Terus Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. ya, jadi masing-masing dipercaya oleh Tuhan pada posisi jabatan, dan karena jabatan itu Tuhan memperlengkapi dengan kekuatan karunia-karunia roh. Nah, karunia-karunia roh itu diperuntukkan untuk terciptanya suasana yang damai, suasana yang rukun. Tahapan demi tahapan ini yang harus kita pahami, kita jalani, supaya jangan sampai gayanya adalah gaya seorang anak Tuhan, anak raja, tetapi tidak pernah menjadi saksi dan tidak mau bersaksi, bahkan malu untuk bersaksi. Menyebut nama Tuhan saja tidak berani kok. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, hikmat makrifat yang sinangker tersembunyi di dalam kerajaan Allah tadi hanya bisa kita ambil, hanya bisa dipercayakan kepada setiap orang yang siap bersekutu dengan saya. Sama Maria juga begitu.
persekutuan dengan salib itu membawa hidupnya pada kemuliaan demi kemuliaan yang dahsyat. Kobarkan karunia roh yang ada, yang Tuhan percayakan atas kita masing-masing. Ketika itu kita pahami, ketika itu kita terima, kita kerjakan, nanti membangun suatu bangunan yang kokoh. Iman, pengharapan, dan kasih kita menjadi bertumbuh karena aktivitas imamat yang rajani terus berkembang setiap saat. Jadi sudah kita kasih Tuhan, apalagi akhir-akhir ini gereja itu sudah semakin terkoneksi satu sama lain. Tapi saudara juga perlu tahu, di panggung media sosial jangan kaget kalau ada saling mendiskreditkan, bahkan ada yang menghakimi satu sama lain, menganggap dirinya paling dipakai dan gereja yang lain tidak dipakai. Ada yang begitu, padahal firman-Nya sudah jelas, dan memang firman itu harus digenapi. Menjelang kedatangan Tuhan, orang pada jenuh tentang pemberitaan akhir zaman, sehingga mereka sesama hamba saling menghakimi, sesama hamba saling mempersalahkan, sio-sio, sesama hamba saling menjatuhkan. Jangan dikira nanti levelnya sudah evangelis, pemberita Injil Kristus, atau guru Injil, atau pendeta pembantu, pendeta muda, atau pendeta penuh. Di akhir zaman akan banyak muncul nabi-nabi palsu yang memakai nama Yesus, tetapi kelakuannya, tindakannya adalah kelakuan serigala, mengkoyak-koyak tubuh Kristus, memecah belah tubuh Kristus, dan perkataannya adalah penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, caci maki. Memang firman harus digenapi, maka kita harus mengubarkan karunia roh itu. Ketika karunia roh yang Tuhan percayakan pada saudara masing-masing pribadi terus terpelihara, maka saudara eksis menjadi pahlawan-pahlawan sebagai pejabat-pejabat kerajaan Allah. Pejabat kerajaan Allah, pahlawan-pahlawan perkasa yang menjadi pelaksana dari kehendaknya. Jadi tampil pelita emas. Amsal pasal 10, Amsal Sulaiman pasal 10. Tampil dari perkataannya, dari kesaksian hidupnya, akan memberi makna pada kehidupan dunia ini, menjadi saksi, sehingga nanti akan kelihatan mana yang emas murni, mana darah-darah yang bodoh. Keduanya itu nanti akan terlihat ketika goncangan demi goncangan itu terjadi. Ketika kondisinya baik-baik saja, tidak ada masalah, dua kelompok ini tidak kelihatan. Dipikirnya yang bodoh ini juga sama saja, kita ini sama-sama Kristen kok, kita ini sama-sama pengikut Kristus kok, wis padha wae, sampeyan ibadah ning kono ya ora apa-apa, ning kene ya ora apa-apa. Tidak sama. Kalau saya mengatakan tidak sama begini, bukan berarti saya menghakimi yang lain bodoh, tidak juga. Tapi keguncangan itu nanti akan menjadi filter mana yang bijaksana, mana yang bodoh, mana yang mendapat dititipi karunia roh,
Hikmat marifat itu mana yang hidupnya sepenuhnya dikuasai daging dengan segala keinginannya. Mulai ayat pertama Amsal pasal 10, mengupas jiwanya pelita emas. Kumpulan Amsal Salomo. Ayat yang pertama, Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ya, kalau jujur, saya percaya tidak ada yang pengen menyusahkan orang tua, anak-anak. Betul. Ada anak-anak yang suka bangga ketika orang tuamu susah. Kan tentunya tidak ada toh. Rata-rata pengen bagaimana orang tua itu senang bunga. Bahasa Jawa ini gini, ulang babasan anggitane Sulaiman. Anak kang wicaksana kuwi ndadekake bungae bapakne. Anak kang wicaksana menjadikan bapaknya itu bunga. Nah sekarang nek bapakmu anyel, ngerti anyel, gregetan, jengkel, berarti ada penyebabnya. Ada apa aku dengan sebagai anak? Terus gini, bahasa Jawa untuk itu tadi kan koma. Anak kang wicaksana kuwi ndadekake bunga bapakne, koma kan. Anak kang geblung gawe prihatine ibune. Halo, jangan ada yang gemblung sehingga ibu prihatin. Kundi anak kok gemblung ya. Ibu iki sampai prihatin. Dan isi dadi anak gemblung ku nek suwe-suwe seneng karo wong lanang atau seneng karo cah wedok. Ketemu gemblung. Ngerti gemblung? Ngerti ora gemblung? Bahasa Indonesia tadi apa? Bebal. Bebal itu bodoh. Kita sudah punya cucu. Saya tidak mau saya punya cucu gemblung. Oh anak saya juga tidak gemblung. Saudara kan juga gitu kan. Nggak mau punya anak wedok ayu tapi gemblung. Ya kan? Ayu, wis. Nggak ada yang nandingi wis. Sekeluarga itu maknya kalah wis, kalah ayu wis. Maknya mulai keribut-keribut, ya kan? Kalah ayu jelas. Tapi gemblung, bebal itu dididik, diajari, gak pinter-pinter. Diajari apik, bagaimana caranya nata pakaiannya sendiri, nyuci pakaiannya sendiri, sampai jemur, cara jemurnya juga dikasih tahu. Ya pakaian seperti ini jangan dijemur seharian. Punya pakaian batik dijemur seharian, ditambah semalam, ditambah sehari, besok udah mateng. Jadi keripik yang warnanya kemarin bersinar-sinar bagus jadi anggun, besoknya lumah kok batikku kok koyo ngene, kok dadi malih koyo ngene, berarti jelek. Bukan jelek, bagus itu, cuman caramu merawat yang tidak pas. Makanya orang tua membimbing caranya jemur berapa
terus posisi jemurnya di mana. Nek keliru nanti rusak semua pakaianmu, kan gitu kan. Kalau orang tua, mamamu, biasanya mama yang didik-didik itu kan kadang tidak disukai sama anak yang gemblung. Mama lo resek, mama itu nenek resek. Makan-makanku dewe, kamar-kamarku dewe, sampai mungkin saudara ngerti bunglon, ngerti ya. Bunglon itu kan bisa kamuflase, ya toh, kamuflase. Yang mau sembayang nih, pakaianmu banyak, sing nom-nomnya dan sing tua kira tidak mungkin. Pakaianmu akan dilempar di kasur, berarti kasur itu kebak pakaian, apalagi yang tidak pede. Orang itu tidak pedean, tidak percaya diri, pakai pakaian ini dicoba miring lono, moco, miring rene, gak apik dicopot, lempar, taruh, ganti nek, cocok gak ya bro? Sampai juga sampai kocornya kesamplok pecah, pasang, taruh, tidak langsung dilipat. Kecapean gonta-ganti nyoba pakaian, ngeblak, keturun yang kono, mae goleki, ibu campur yang di ora ono iki. Ketumpuk bareng pakaiannya mau sama gombal-gombalnya gak ketok. Istilahnya apa? Kamuflase. Bocah gak ketok sing ketok gombal tok. Mau pakaian sembarang kali ra dilipati semebar di tempat tidur. Dan satu saat itu sudah punya suami, kalau ini perempuan. Kalau laki-laki tidak tertipan begitu, suatu saat sing parah, soro, ya sing wedok. Kaos kaki lempar yang pojok sebelah kono, suwe melorot. Sing siji mbuh dilempar sebelah nanti meneh dilebokke nang gone sepatune. Pas mau pakai, kaos kaki ku nang ndi, Mama aku udah dengar. Loh, anaknya wis mulai iso ngomong. Mama nggak dengar. Hati-hati, apalagi kalau mau tengkar. Kalau mau tengkar janjian dulu, WA dulu. Nanti tengkar yo. Anaknya titip mbahmu. Anaknya goreng-goreng baik, ya wis disimpan kok. Anaknya wis ndak ada di situ, ndak ada di kamar. Lah baru mulai. Yuk kita mulai dari sebelah mana ini? Diskusi kita. Hati-hati, anak-anak sekarang cerdas. Hati-hati, tenang, hati-hati teman. Ojo malah diajari miso-miso. Dan sekalipun itu jangan dianggap itu budaya. Bocah siji diajari miso-miso, kata kurang ajar masuk, kata dancu masuk. Kan kurang manis. Nanti dia kok, halo, pamit sama opa. Oh, enggak mau. Lanjut. Kan kurang manis, kurang elok toh. Masa imamat berkerajaan surga masa dancu. Ya kan ya lucu tuh. Gak manis lah. Ya kan? Jadikan anak-anak generasi masa depan, generasi anak-anak sing wicaksana. Amin. Ojo generasi gemblung. Wis angin nek ngurusi wong gemblung itu angin. Iki jatahe RSJ. Bukan Desa Rumah Sakit Jiwa, disingkat RSJ. Mas Jaja ngadepi wong ngadepi wong gemblung nek mumet kok. Aku nek pomone dipercaya jemaah ada gemblung aku ya mikir-mikir paling nek alas mulai aku. Tak bergumul saya tak adem itu bukan orang sembarangan. Kan ono betul ya kan? Mari kita berjuang. Ben bapak ibu sudah semakin sepuh, apabila sudah punya cucu, punya harapan anak cucunya dipakai oleh Tuhan. Didoakan, ditumpang tangan, ya kan, ditumpang tangan.
pinter, dipakai Tuhan satu saat. Akhirnya sinarang tadi mana le pendeta Indonesia sudah besar jadi apa le jadi pendeta Indonesia. saya rapat ibadah nih Asosiasi Pendeta Indonesia kan ikut Mars Asosiasi Pendeta Indonesia dihafal nyanyi terus semangat. Jadi ini pelita emas. Tidak mudah generasi sekarang. Jangan kaget kalau dulu anak kadung nonton TV gitu dipanggil-panggil. Nah, sudah serius gitu ya. Sudah serius akhirnya dipanggil berapa kali baru noleh. Sekarang apalagi kalau HP. Dari kecil sudah dipegangi HP gitu. Wah sudah berat. Egonya tinggi. Dia sedang asik dan terus asik begitu. Coba anak belum 3 tahun, kadang kan tidak tiap hari. Misalnya kalau pas ibadah jadi kadang dikasih untuk lihat apa. Hari-hari biasa enggak. Gitu aja, hanya mungkin lihat mamanya. Mulai dari buka sudah dikasih password kunci, dibuka sama buka YouTube goleki buku melon. Goleki namanya apa jenenge? Pokemon. Terus apa lagi? Poporo. Iso. Wah, itu bahaya. Jasa mene daya tangkapnya cepat banget. Di sisi lain bagus, tapi di sisi lain kalau kita salah membawa generasi ini, maka kita yang kehilangan. Ibarat harddisk itu awal dia salah ngisi, nanti tersimpan itu 1 kali saja. Waktu dia saya ajak ke Wonosari ke kampung, pulang ke sana ada urusan itu, masih umur berapa dia? Sudah ingat ya? Beli mainan sekop-sekopan itu di pinggir pantai untuk mainan pasir waktu itu. Masih ingat ketika barang itu keluar, Oma ini waktu dulu beli di pinggir pantai itu tempatnya Yoyot ya. Padahal itu umur berapa? Hati-hati mengisi memori-memori. Kiranya anak-anak kita ini kita isi dengan memori-memori yang bagus, yang indah-indah bagi Tuhan. Amin. Puji-pujian diputerne, puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tiap hari diputerne kesukaannya papai ngerok and roll lagu-lagu apa Eropa, Anda ngerti ya. Diisi dengan sesuatu yang untuk memuliakan Tuhan, supaya ibunya tidak prihatin, jangan jadi anak gemblung. Jadi jangan jadi anak beban. Ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya, kasugian asilin duroko orang maedai. Nanging katemenan ngentas saka pati. Kebenaran, teman itu menyelamatkan hidup kita dari maut. Ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Keinginan orang pasti ditolaknya. Ya, jadi keinginan orang fasik itu ditolak Tuhan. Gusti Allah orang negaake wong mursid mati kaliren. Ketika kita ini hidup dalam kebenaran,
Tidak mungkin Tuhan membiarkan orang yang hidup dalam kebenaran itu menderita kelaparan. Berarti kehidupan ekonomi juga dipelihara Tuhan. Ketika kita sebagai imamat rajane itu hidup dalam kebenaran. Terus Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. ya, sing sopo nyambut gawe ora cekat-ceket dadi melarat. Bener ya? Bener tak? Tangan yang lamban membuat miskin. Sing sopo nyambut gawe ora cekat-ceket dadi melarat. Nyambut gawe tetapi lamban. Nyambut gawe bahasa Jawa cekat-ceket itu tidak cepat. Kata lainnya cak-cek. Nggak usah diajari lagi bolak-balik, langsung udah ngerti. Oh, kalau ke ladang contohnya, oh ke ladang itu ngopo, wis ngerti. Ke dapur ngapa, di lingkungan harus ngapa, di rumah tangga harus ngapa, di sekolah harus ngapa. Semua sudah cekat-cekat itu ngerti, ngerjakan dengan cepat tanpa harus banyak diajari lagi, banyak diperintah. Kerjakan dengan cepat, tertib, menjadikan orang itu kaya, dadekake sugih. Alimau. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ya, jadi sing sapa tetandu ing mangsa panas kuwi wong pinter. Nanging sing sapa pijer turu wae ing mangsa panen bakal kuwirangan. Ada orang terikat dengan mata, sehingga kalau tidak tidur itu malah lemes kabeh. Awake badannya les-lesan itu ya lemes, lumrah, loyo. Kalau kita mengutamakan itu di tengah-tengah pekerjaan, kita mengutamakan keinginan mata untuk tidur, gawe wirang, membuat malu. Wirang itu malu, emang. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ya, uang becik bakal diberkahi. Terus Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. tembunge wong duraka kuwi isi pangan yoyo. Terus saya tuju. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Wong becik tansah dieling-eling enggone dadi lantarane berkah. Nanging jenenge wong duraka bakal ora disebut-sebut. Jadi kebaikan dalam kebenaran itu termeterai namanya. Tetapi kefasikan menjadikan hidupnya tidak diperkenan kepada siapapun juga, tidak diingat. Terus ayat 8, Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, Ya. tapi siapa bodoh berbicaranya akan jatuh. ya, wong wicaksana yang dipituturi nurut. Ini cirinya. Cirinya orang yang tidak bebal, cirinya orang yang bijaksana. Kalau dituturi, diajari, itu nurut. Itu cirinya orang bijaksana. Nanging tembunge wong gemblong jalari rubuhe. Robohnya seseorang, runtuhnya seseorang lewat bicaranya orang-orang yang bebal. Bicaranya ngawur, perkataannya ngawur. Ayat 9, Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. ya, Tetapi siapa berlekat-liku jalannya, akan ketahuan. wong sing urip jujur uripe ayem. Nanging wong sing nyeleweng bakal konangan. Ayat 10,
Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ya. Terus Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. ya, tembunge wong jujur kuwi prasasat pancuraning urip. Nanging tembunge wong ala isi panganiaya. Pancaran air kehidupan ada dalam kehidupan orang berhikmat bermakrifat. Orang berhikmat bermakrifat akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan pancuraning urip yang tidak pernah kering, memancarkan satu kehidupan bagi orang lain. Ayat 12, Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi segala pelanggaran. ya, jadi sengit, kebencian itu sengit, menimbulkan pertengkaran. Tuhan tidak mengajarkan ada kebencian, Tuhan tidak mengajarkan kita ada kedengkian, tetapi ketika kita hidup di dalam kasih, maka kasih itu menutupi, mengatasi setiap pelanggaran yang terjadi. Terus Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. ya, tembunge wong wicaksana kuwi maedhai. Jadi kalau anak itu bijaksana, perkataannya itu berfaedah. Setiap perkataannya maedhai itu berfaedah, bermanfaat untuk orang lain. Nanging wong gemblung kudu digebuki, dipentuk. Wong gemblung kudu digebuki, artinya dididik. Orang yang tidak bijaksana perlu dididik, perlu digebuki. Bahasa Jawa ini digebuki itu perlu didikan. Pentung tersedia, didikan tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi, bagi wong gemblung tadi. Terus Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Maka yang kuat bagi orang kaya ialah katanya, tetapi yang menjadikan kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. ya, wong wicaksana kuwi duwe simpenan kawruh, pengertian ilahi, pengetahuan Allah itu tersimpan di dalam dirinya orang bijak. Nanging tembunge wong gemblung nekakake karusakan. Bener toh, nek diteliti gitu. Umpamane kita didik anak ngomong sakarepe dhewe, karena bukan dari pengetahuan, karena bukan dari hikmat kebijaksanaan dia bicara, akhirnya menimbulkan kerusakan. Apa yang dirusak? Kesatuan, kedamaian, akhirnya rusak. Hubungan satu sama lain jadi tidak nyaman. Nek teko wong gemblung itu ngomong, tapi nek omongannya wong wicaksana itu maedhai, bermanfaat. Tidak perlu banyak bicara, tetapi perkataannya orang bijaksana itu bermanfaat, mengurai, mempersatukan, membangun, memotivasi, menggairahkan setiap orang yang memerlukan. Karena di dalam hatinya tersimpan kawruh, tersimpan pengetahuan, yaitu pengetahuannya Allah, pengetahuannya Tuhan. Bukan ilmu dunia, tetapi ilmu kerajaan Allah tersimpan di dalam dirinya.
Sebab itu betapa pentingnya kita masing-masing menerima didikan hikmat makrifat itu. Betapa pentingnya kita menerima tempaan demi tempaan demi kita bisa tampil sebagai sosok pelita emas atau ragidian emas. Wong sugih diayomi dening bandane, wong melarat bobrok mergo saka kemelaratane. Bagaimana supaya tidak melarat? Nyambut gawe cak-cek. Ada istilah anak-anak media sosial satset, cekatan, cekatan. Jadi mempersiapkan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu sudah tersistem di dalam pikirannya, sehingga tidak bingung dan tidak menimbulkan keresahan atas orang lain. Ayat 16, 17. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ya, Siapa mengendahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. ya. Kita harus paham, opahe wong sing nindakake kebejian kuwi urip. Jadi kita selamat ketika kita menjalankan kebaikan, menjalankan kasih sebagaimana Tuhan percayakan pada kita. Jadi tidak ada istilahnya ketika kita ini mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah kesulitan, terus akhirnya kita kehabisan stok kebaikan. Nah, ketika kita mengalirkan tindakan kebaikan, melaksanakan kasih itu kepada sesama manusia pun, maka kita mendapatkan hidup. Hidup di sini adalah urip dalam pengertian sudah satu paket kehidupan. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan, hidup dalam kekuatan Tuhan, hidup dalam eksistensi kasih karunia. Satu paket berkat yang Tuhan percayakan untuk orang-orang yang melakukan kebejian. Kebejian itu kebaikan kasih yang dari Tuhan. Nanging oleh-oleh dosa kuwi mung nambahi dosa. Dosa akan terus beranak pinak dalam dosa. Wong sing nanggapi piweleh kuwi bakal urip. Nanging wong sing ora gelem ngakoni kaluputane kaancam dening beboe. Teguran. Siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Jadi ketika kita ditegur berarti kita ini sedang diselamatkan. Bukan disalah-salah netok. Nek memang salah ya kudu diakoni. Ngakoni kaluputane. Wong sing ora gelem ngakoni kaluputane kaancam dening beboyo. Biasanya ketika ditegur seringkali merasa didiskreditkan, padahal teguran itu menyelamatkan dari kesesatan pikiran, kesesatan tindakan. Jadi bagaimana kita hidup menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan? Bagaimana kita harus menerima kasih karunia itu? Bagaimana hikmat dan makrifat itu semakin kuat di dalam hidup kita? Tidak ada cara lain. Tuhan sudah menetapkan syaratnya bahwa kita harus mempersenjatai diri dengan proses salib. Ketika kita sudah mempersenjatai diri dengan proses salib, menyangkal diri dan memikul salibnya masing-masing, maka kita berhenti berbuat dosa.
Ketika kita berhenti berbuat dosa, maka roh kasih karunia di dalam hikmat marifat itu dipercayakan atas kita. Dan kita menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan. Orang lain tidak bisa melakukan ini. Yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang dipilih dengan panggilan kudus itu, dipilih dengan caranya Tuhan yang ajaib itu untuk menjadi pelaksana dari kehendak dan ketetapannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rancangan Tuhan yang indah, kiranya menjadi bagian hidup kita. Indah rencana-Mu Tuhan.
Yesus. Kasih dan anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa sempurna demi hidup kami, demi masa depan pelayanan. Ini kami percaya masing-masing keluarga, masing-masing pribadi berada dalam tangan kuasa Tuhan yang menata hidup kami, Tuhan yang menata pelayanan ini, Tuhan yang menata, yang berkehendak atas seluruh aktivitas pelayanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang kami percaya janji-Mu ya, janji-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memperlengkapi masing-masing pribadi dengan karunia-karunia-Mu. Kau memperlengkapi masing-masing pribadi dengan pekerjaan kasih, dengan jabatan surga, dengan buah-buah roh yang luar biasa. Karena Tuhan yang bertahta menguasai seluruh hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima sebagai imam besar mentahirkan kami,
ampuni kami dari segala cacat celah, dari segala kebodohan dosa. Engkau tahirkan kami untuk kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yang sebentar kami sembah, dan kami percaya Tuhan menjangkau seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu menjangkau seluruh umat-Mu. Tuhan sanggup memulihkan mereka. Tuhan sanggup menyembuhkan yang sakit. Tuhan sanggup membangkitkan gairah kasih mula-mula terhadap Tuhan. Tuhan sanggup menuntun umat pilihan Tuhan kepada kebenaran sampai kepada kesempurnaan kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu nyata atas gereja Tuhan. Tuhan berkati masing-masing pribadi umat-Mu, para hamba dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat masing-masing. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa ini sebagai pelaksana roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang diberikan kekuatan kebijaksanaan dari Tuhan, pemimpin-pemimpin yang eksis di dalam kebenaran, pemimpin-pemimpin yang terus berjuang demi masyarakat negeri ini. Terima kasih Bapak, terima kasih dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Duko, RT RW semuanya dalam jangkauan kasih Tuhan. Berkati kota Kabupaten Mojokerto, Purwopinda, Wali Kota, Ibu Bupati diberkati Tuhan, kekuatan kesehatan menjalankan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Percaya kemuliaan hadirat Tuhan melingkupi tempat kami masing-masing, sehingga menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur.